Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya, Dwi Kismayanti Terespati, dalam mata kuliah kajian kurikulum. Baik, pada video pembelajaran hari ini, saya akan membahas mengenai macam-macam model konsep kurikulum bagian kedua. Oke, baik, kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai model konsep kurikulum subjek akademis dan kurikulum humanistik. Kali ini kita akan melanjutkan dengan membahas kurikulum teknologis dan juga kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial. Jadi sebenarnya dari namanya kita sudah bisa menerka-nerka bahwa kurikulum ini adalah kurikulum yang berhubungan dengan interaksi sosial dalam masyarakat, memusatkan perhatian pada problematika masyarakat. Jadi, menurut para ahli kurikulum rekonstruksi sosial ini, kerjasama bukan hanya antara siswa dengan guru, tetapi juga antara siswa, guru, dan masyarakat. Pendidikan bukan upaya sendiri, tapi itu tadi adalah terjadi antara guru, siswa, dan juga masyarakat. Nah, bagaimana nanti kemudian siswa itu belajar memecahkan problematika dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat membantu menciptakan peradaban masyarakat yang jauh lebih baik. Dimulai tahun 1920-an, itu ada tokoh bernama Harold Urok. Para siswa dengan konsep dan pengetahuan yang diperolehnya dapat mengidentifikasi dan memecahkan masalah sosial. Jadi, diharapkan dengan mendidik siswa dalam memecahkan masalah sosial dapat menciptakan masyarakat baru yang lebih stabil. Tokoh yang kedua yaitu adalah Theodor Bramel tahun 1950-an. Menyampaikan pandangan bahwa sekolah bukan saja mengembangkan kemampuan sosial, tapi juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Nah, sekolah memiliki peranan penting bagaimana nanti kemudian siswa itu belajar memperoleh pengetahuan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi penekanan kebebasan tidak terlalu ditekankan kepada individual. Jadi bagaimana murid itu membuat warga yang ada sekarang dan bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan pribadi melalui konsensus sosial. Jadi siswa didorong untuk memiliki pengetahuan yang cukup dalam memecahkan masalah-masalah sosial dan bergotong royong bersama masyarakat demi menciptakan peradaban yang jauh lebih baik. Desain kurikulum sosial yang pertama ada asumsi, ada masalah sosial mendesak, dan ada pola organisasi. Nah, dari segi asumsi bahwa tujuan utama dari kurikulum rekonstruksi sosial adalah bagaimana siswa itu nanti dihadapkan terhadap hambatan, ancaman, tantangan, kemudian gangguan-gangguan yang dihadapi oleh. Yang kedua adalah masalah sosial mendesak. Jadi, kegiatan belajar dipusatkan untuk mengidentifikasi masalah yang mendesak, sehingga kemudian siswa akan fokus mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Dan yang ketiga adalah pola organisasi. Nah, jadi pada tingkat sekolah menengah, pola organisasi kurikulum disusun seperti sebuah roda. Jadi di tengahnya itu adalah tema utamanya, kemudian dibahas secara pleno, alias di sekelilingnya itu akan dijabarkan dalam diskusi-diskusi kelompok. Jadi nanti pemecahan masalah akan siswa lakukan dengan masing-masing memberi kemudian nanti dalam masing-masing kelompok akan mengutarakan pendapatnya untuk memecahkan masalah tersebut dan akhirnya akan dirangkum menjadi satu kesatuan. Oke, baik. Bagaimana dengan komponen kurikulumnya? Yang pertama adalah tujuan dan isi dari kurikulum. Tujuannya adalah berubah-ubah ya. Pendidikan setiap tahun itu tujuannya tujuan program pendidikan setiap tahun akan berubah, yaitu adalah dengan mengikuti perkembangan sosial masyarakat.
Kemudian dari segi metode, dalam pengajaran rekonstruksi sosial, para pengembang kurikulum berusaha mencari keselarasan antara tujuan-tujuan nasional dengan tujuan siswa. Nah, jadi harus ada kerjasama yang baik antara individu dengan kelompoknya, karena kurikulum ini fokus pada interaksi sosial. Kemudian dalam kegiatan belajar itu tidak ada kompetisi. Kurikulum ini kegiatan belajar mengajarnya tidak bertujuan untuk kompetisi, melainkan lebih kepada kooperatif, yaitu adalah bekerja sama dalam kelompok. Nah, kemudian yang keempat adalah evaluasi. Jadi, siswa dilibatkan dalam proses evaluasi, di mana mereka dilibatkan dalam memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan. Jadi ini adalah cara melakukan evaluasi. Nah, tidak hanya menilai apa yang dikuasai oleh siswa, tetapi juga menilai pengaruh kegiatan sekolah terhadap kegiatan masyarakat. Jadi memang benar-benar kurikulum ini dipersiapkan untuk membawa manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Pelaksanaan pengajaran rekonstruksi sosial. Jadi, rekonstruksi sosial ini dilaksanakan di daerah yang belum maju dan tingkat ekonomi yang belum tinggi, dengan tujuan bahwa dapat dengan adanya penyusunan kurikulum ini, maka dapat membawa peningkatan nilai-nilai kehidupan di masyarakat sekitarnya. Kemudian, bagaimana nanti siswa dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam masyarakat. Maka dari itu, kurikulum ini memang cocok dijalankan pada daerah yang belum maju. Oke, ada salah satu tokoh dari Amerika Latin, yaitu adalah Paulo Freire, bahwa proses pendidikan di mana siswa diperlakukan tidak sebagai penerima, tetapi sebagai pelajar yang aktif. Jadi, siswa akan mencoba untuk membuka diri, memperluas kesadaran mengenai realitas sosialnya. Kemudian dengan segala kemampuannya akan berupaya dan mengubah dan juga meningkatkan nilai-nilai kemasyarakatan yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian ada lagi tokoh yang kedua adalah Harold G. Shen, dari Amerika Serikat, bahwa menurutnya kecenderungan utama dalam pengajaran rekonstruksi sosial adalah pengaruh dari perkembangan teknologi dengan dampaknya terhadap kondisi dan perkembangan masyarakat. Jadi, Harold ini juga menekankan pada perencanaan masa yang akan datang sebagai referensi dalam penyusunan kurikulum, gitu. Nah, namun rekonstruksi sosial ini ada kelemahannya, yaitu adalah sukar diterapkan karena interpretasi para ahli tentang perkembangan dan masalah sosial berbeda. Kemudian kemampuan masyarakat dalam pemecahan masalah juga bervariasi. Jadi untuk dapat mencapai tujuan itu agak sulit karena masyarakat itu kemampuan dalam pemecahan masalah berbeda-beda tersebut. Ada yang kemampuannya cepat, ada juga yang kemampuannya lambat, sehingga keberhasilan dalam pelaksanaan kurikulum ini dapat terhambat. Baik, jadi itulah mengenai kurikulum rekonstruksi sosial. Intinya dalam kurikulum ini adalah siswa benar-benar harus diajarkan pengetahuan untuk dapat memecahkan problematika dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat mengembangkan potensi di masyarakat dan juga dapat membawa peradaban yang jauh lebih baik. Kita beralih kepada kurikulum yang berikutnya, yaitu adalah teknologi dan kurikulum atau kurikulum teknologis. Baik, jadi perkembangan teknologi mempengaruhi setiap bidang dan aspek kehidupan termasuk pendidikan. Nah, kalau misalnya dulu kita tahu ya, kalau dulu zaman dulu itu guru-guru mengajar menggunakan misalnya kapur.
atau spidol. Nah, sekarang dengan pesatnya teknologi apalagi di abad 21 ini, guru-guru mulai menggunakan media pembelajaran lain, misalnya menggunakan video conference, menggunakan video pembelajaran yang kemudian dibagikan dengan bantuan teknologi lainnya, dan seperti itu. Jadi memang teknologi juga membawa pengaruh terhadap kehidupan, terhadap pendidikan maksudnya. Nah, penerapan teknologi dalam pendidikan itu alirannya sebenarnya hampir sama dengan pendidikan klasik, yaitu menekankan pada isi kurikulum, tetapi diarahkan pada penguasaan kompetensi, yaitu adalah kompetensi khusus yang berhubungan dengan teknologi. Nah, jadi ada penerapan teknologi dan pendidikan itu ada dua, yaitu adalah ada perangkat dalam bentuk perangkat keras hardware atau dalam bentuk perangkat lunak software. Nah, kalau dalam bentuk perangkat keras itu nanti berupa alat, tapi kalau dalam bentuk perangkat lunak itu nanti berupa sistem. Nah, dalam arti alat yaitu adalah menekankan pada penggunaan alat-alat teknologi untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pendidikan. Contoh misalnya penggunaan LCD, penggunaan laptop, penggunaan kemudian apalagi ya banyak ya alat-alat pendidikan. Alat-alat yang bisa dijadikan sarana pembelajaran. Nah, kalau dalam arti sistem, itu artinya adalah menekankan pada penyusunan program pengajaran dan dengan menggunakan pendekatan sistem. Misalnya adalah sistem internet, seperti itu. Jadi bagaimana kemudian pembelajaran itu sistemnya. Kalau tadi alatnya, ini adalah sistemnya yang menjalankan. Gitu. Nah, ciri-ciri kurikulum teknologis dari segi tujuan dan dari segi metode. Dari segi tujuan yaitu diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Nah, tujuan-tujuan umum nanti akan dirinci menjadi tujuan-tujuan khusus atau tujuan instruksional. Nantinya, objektif ini akan menggambarkan perilaku, perbuatan, atau kecakapan yang nantinya dapat diukur. Oke, kemudian itu dari segi tujuan dan kemudian dari segi metode. Nah, dari segi metode, pengajaran lebih bersifat kepada individual, di mana nanti siswa menghadapi serentetan tugas yang akan dikerjakan dan ada saat-saat tertentu akan dikerjakan secara kelompok, namun lebih banyak dikerjakan secara individual karena tadi itu menekankan kepada kompetensi yang nantinya akan dikuasai oleh siswa tersebut. Nah, pelaksanaan pengajaran, langkah-langkahnya yang pertama adalah penegasan tujuan. Penegasan tujuan ini artinya adalah siswa harus diberi penjelasan tentang pentingnya bahan yang diajarkan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pengajaran. Bahwa siswa belajar secara individual melalui buku-buku ataupun media elektronik. Jadi alat-alat teknologi yang disediakan. Kemudian nanti mereka akan memberikan respon terhadap persoalan-persoalan yang telah diberikan. Yang ketiga, pengetahuan tentang hasil. Jadi, kemajuan siswa dapat segera diketahui. Karena apa? Karena adanya umpan balik yang diberikan setiap kali siswa melaksanakan evaluasi. Kemudian yang keempat, organisasi bahan ajar adalah bahwa bahan ajar atau kajian isi kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah diramu sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan suatu kompetensi. Jadi, nanti kompetensi-kompetensi inilah yang akan membentuk suatu bahan ajar. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Jadi, evaluasi dilakukan setiap saat pada akhir suatu pelajaran, suatu unit maupun suatu semester. Nah, fungsi dari evaluasi ini adalah penyempurnaan penguasaan pada akhir suatu program atau semester. Dan juga bisa jadi umpan balik dari guru terhadap siswanya.
Program pengajaran teknologis ini sangat menekankan pada efisiensi dan juga efektivitas. Dan perlu untuk kemudian diuji coba dulu dengan menggunakan sampel-sampel populasi yang sesuai, kemudian nanti akan direvisi beberapa bagian sehingga mencapai standar yang diharapkan. Namun, ada kelemahan dari kurikulum teknologis ini. Yang pertama adalah terbatas kemampuannya dalam mengajarkan bahan ajar yang kompleks atau membutuhkan penguasaan tingkat tinggi dan juga bahan ajar yang bersifat afektif. Jadi, ada beberapa percobaan menunjukkan bahwa kemampuan siswa untuk mentransfer hasil belajar itu rendah. Jadi, membutuhkan metode-metode khusus untuk kemudian mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, metode pengajarannya juga cenderung seragam. Kemudian masalah kebosanan juga keberhasilan dipengaruhi oleh sifat siswa. Kalau misalnya sifat siswa itu positif, maka itu dapat membawa ya dapat dianggap siswa itu berhasil. Tapi sebaliknya kalau sifat dari siswa itu negatif, artinya bahwa pembelajaran itu tidak berhasil. Itu adalah, kelemahannya karena kan sebenarnya setiap siswa itu memiliki perbedaan kepribadian yang harus dihargai oleh pendidik. Kemudian yang terakhir adalah keberhasilan dipengaruhi oleh siswa tadi, kemudian juga dapat menimbulkan kebosanan bagi siswa karena siswa cenderung untuk belajar secara individual. Pengembangan kurikulum teknologis berpegang pada kriteria. Yang pertama adalah prosedur pengembangan kurikulum dinilai dan disempurnakan oleh pengembang kurikulum yang lain. Yang kedua, hasil pengembangan terutama yang berbentuk model adalah yang diuji coba dan memberikan hasil yang sama. Jadi kalau misalnya suatu model itu diuji coba berulang kali, maka hasilnya harus menunjukkan hal yang sama. Nah, pengembangan Jadi intinya adalah pengembangan kurikulum teknologis ini menekankan pada kemuasaan kompetensi. Pengembangan kurikulum yang menekankan teknologi alat perlu mempertimbangkan beberapa hal yang berikut. Yang pertama adalah formulasi. Jadi harus dirumuskan dulu apakah pengembangan atau alat atau media pembelajaran ini benar-benar diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua adalah spesifikasi. Harus dilihat kegunaannya, kemudian ketepatan penggunaannya, dan juga apa yang dapat eee eee, apa, dari alat tersebut, apa saja yang dapat membantu dalam proses pengajaran. Kemudian yang ketiga adalah prototype, yaitu adalah membuat suatu prototype dahulu. Yang keempat adalah percobaan pertama. Jadi nanti diuji cobakan dahulu unit-unit pengajarannya, kemudian nanti kekurangan tersebut akan disempurnakan sehingga dapat menghasilkan suatu unit pengajaran yang lebih sempurna. Kemudian yang kelima adalah mencoba hasil. Jadi jika tadi pada percobaan pertama telah dianalisis, direvisi kekurangannya, nanti menghasilkan suatu unit ajar yang baru, maka harus dicoba hasil daripada percobaan tersebut yang sudah disempurnakan. Seperti itu ya. Jadi itu adalah kurikulum teknologis dalam pendidikan. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada gangguan, ada kekurangan, dan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.